Dengan komitmen daripada BOD kami, Dewan Direksi, yaitu bisa menghubungkan daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Itu komitmen kami seperti gitu. Harapan kami ke warga yang sekitarnya itu bisa lahan yang diperuntukkan untuk pelabuhan bisa dibicarakan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten, penyelesaian secara bagaimana, karena apabila ada pelabuhan di situ, perekonomian di daerah itu akan hidup. Nah, saya bicarakan bukan skopnya sebagai SDP aja. Di sana ada operator kapal, operator dari Pancakarya maupun perusahaan dari SDP, perusahaan daerah. Apabila diberikan kepercayaan ke kami, ya kami bisa mengelola lintasan itu dengan baik. Hai, apa kabar Anda yang kali ini menonton podcast Bicara Jujur? Kali ini saya berada di ruangan GM PT ASDP Ambon. Kita akan ngobrol banyak soal bagaimana keberadaan ASDP sekarang dalam merangkai semua pulau-pulau yang ada di Provinsi Maluku ini untuk menjadi satu kesatuan dengan pelayanannya. Dan banyak hal lagi, kita akan ngobrol dengan GM PT ASDP Ambon, yaitu Bapak Samsudin Tanase. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Pak. Teman lama, ketemu lagi, udah bos sekarang. Baik, Pak Samsudin, ini kan kalau tadi di awal saya udah bilang bahwa ini merangkai pulau-pulau menjadi satu. Dan ini tentunya kita berbicara soal pelayanan PT ASDP sekarang ini dengan armadanya. Boleh di-update ke kita, khususnya penonton podcast Bicara Jujur kita kali ini, apa yang mau Bapak sampaikan terkait dengan keberadaan ASDP sekarang, Pak? Ya, oke, makasih. Perlu kami sampaikan bahwa ASDP Cabang Ambon mengelola 11 kapal, di antaranya 3 kapal di Maluku Tenggara, dan 8 kapal di Ambon sendiri. Jadi di situ ASDP juga mengelola segmen pelabuhan. Ada 4 pelabuhan, antaranya Pelabuhan Unimua, Pelabuhan Waipirit, Pelabuhan Galala, dan Pelabuhan Namlea. Untuk kapal, kami punya lintasan itu sebanyak 26 lintasan yang ada. Di antaranya ada 3 lintasan di lintasan komersial, sementara sekitar 23 lintasan di lintasan perintis. Jadi total ada sekitar 26 lintasan itu. ASDP hadir di Ambon dan sekitarnya itu dengan komitmen daripada BOD kami, Dewan Direksi, yaitu bisa menghubungkan daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Itu komitmen kami seperti gitu. Alhamdulillah, pada umumnya sekarang, apalagi wilayah Tenggara, Maluku Tenggara, memang kami baru sebagian ya. Karena dengan kondisi armada kami hanya 3 unit. Yang kemarin permintaan dari KTKT untuk bisa melayani dari Larat, salah satu pulau depannya, dan ke Somlaki. Sehari 2, saya akan ke Tual. Saya akan melihat lagi jadwal kapal itu. Apakah utilitas dari kapal itu masih bisa atau tidak? Kalau masih bisa, insya Allah kami bisa ada penambahan di 2026, salah satu lintasan. Dari Pulau Buru sendiri juga ada minta ke kami untuk lintasan ke Namlea Ilat. Tetapi
karena Namle Ilalat kita tahu sendiri lintasannya itu akan melalui Tanjung Kayu Putih yang resiko ombaknya sangat tinggi, tapi rencana besok salah satu kabitnya akan ketemu sama saya. Dan mungkin apabila permintaannya saya akan buang lagi ke mereka agar mereka harus siapin akomodasi. Nah, nanti di sana ada supervisi saya, perwakilan daripada kepanjangan tangan dari saya maupun manajer usaha yang ada di Namlea dengan nakoda atau salah satu perwira kapal, mereka lakukan survei. Nah, yang penting semua akomodasi disiapin oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buru. Apakah lewat laut untuk lihat areal pelabuhan itu. Pelabuhannya terbuka atau tertutup karena kita tahu bahwa lintasan di Pulau Buru itu kan semua musim kena, musim timur kena, musim barat kena, seperti gitu. Itu artinya bahwa kesiapan dari ASDP sendiri dengan seluruh armadanya ini dikerahkan tentunya untuk melayani masyarakat yang ada di daerah 3T tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak GM, apa sebenarnya hal tersulit di Maluku khususnya di Pulau Ambon dan sekitarnya juga armada ASDP itu melayani rute-rute yang ada. Kalau tadi Pak JM bilang ada satu daerah di daerah Buru sendiri ini yang segala musim tuh nggak mengenal musim, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang lain yang ditemukan selama ini dan hal apa yang sudah Anda persiapkan nih, apalagi ini menjelang Nataru sendiri? Mungkin yang pertama, kami tetap koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan SBB terkait dengan pelabuhan yang ada di Wailei. Itu sudah sekian tahun kapal itu melayani dari Wailei ke Ume Putih. Sampai sekarang kan dermaganya belum selesai dikarenakan masalah lahan. Jadi mungkin harapan kami ke warga yang sekitarnya itu bisa lahan yang diperuntukkan untuk pelabuhan bisa dibicarakan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten, penyelesaian secara bagaimana, karena apabila ada pelabuhan di situ, perekonomian di daerah itu akan hidup. Jadi ini artinya ada efek domino, efek ekonomi yang dirasakan sebenarnya kalau memang ini dibenahi tata kelolanya, perencanaan dan sebagainya sebelum semua ini dilakukan. Pak GM ini mendekati Nataru, mungkin kalau kita lihat persiapan dilakukan memang udah jauh-jauh hari. Hal yang sudah dipersiapkan apa nih menjelang Nataru nih Pak GM? Jadi perlu kami sampaikan bahwa lintasan Hunimoy Pirit itu jadi lintasan pantauan nasional. Jadi kapal kami di sana tuh kan ada 4 kapal, KMP Trubuk, KMP Erana, KMP Inalika, KMP Rokatenda. Alhamdulillah Inalika dan Rokatenda sudah selesai melaksanakan docking dan kapal sudah kembali ke lintasan dan sementara operasi. KMP Erana hari ini kami lakukan sea trial dengan Marine dari KSOP Ambon. Sementara sekarang masih sea trial. Apabila sea trialnya sudah selesai, pasti ada temuan-temuan kecil, tetap kami akan close temuan itu. Rencananya sebentar siang dilakukan pemeriksaan standar pelayanan minimal dari Dinas Provinsi Maluku. Apa selesai itu semua, dokumen bisa terbit, kapal Erana ini saya akan gerakkan ke lintasan. Karena saya sudah persiapkan KMP Trubuk untuk melaksanakan docking. KMP Trubuk kami targetkan sekitar 20 hari untuk melaksanakan docking. Dan kami sudah koordinasi dengan pihak Galangan Wayame Ambon agar dipercepat. Saat momen per 1 Desember
itu kapal Trubuk itu sudah kembali. Oke. Jadi otomatis saya selaku pimpinan, saya bicarakan bukan skopnya sebagai SDP aja. Oke. Di sana ada operator kapal, operator dari Pancakarya maupun Perusahaan dari daerah SDP, iya perusahaan daerah. Jadi perusahaan daerah sementara Sardinella dan Badaleon sementara operasi. Oke. Jadi kalau sudah Sardinella dan Badaleon sudah siap, ditambah dengan kami punya kapal 4, jadi 6 unit kapal sementara beroperasi. Sementara di Galala Namlea itu KMP Wayangan tetap siap. Samander juga setelah selesai melaksanakan docking di bulan Agustus kemarin, dan kapal sementara beroperasi. Khusus lintasan Wai, Ume Putih, Nalahia sampai ke Masohi. Danau Rajna juga sudah kembali ke lintasan yaitu Namlea ke Masarete. Berarti itu saya potong ya Pak Haji. Itu berarti bahwa kesiapan ASDP sendiri menjelang Natal ini memang benar-benar dipersiapkan agar nanti pada saat libur Natal Tahun Baru masyarakat memang benar-benar nyaman mempergunakan armada yang ada di ASDP sendiri. Seperti itu ya Pak JM. Betul sekali ya. Oke, kalau kita bicara soal kenyamanan, ini kita lihat juga sebenarnya daerah sekitar pelabuhan juga menjadi tanggung jawab Pak GM dalam hal ini adalah SDP sendiri. Bagaimana ini bisa di-clearkan agar yang namanya keamanan, kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang maupun calon penumpang ini memang benar-benar terjamin nih. Misalnya gangguan keamanan, koordinasinya seperti apa, terus juga penertiban yang dilakukan di kapal dan sebagainya. Ini sehingga yang tadi misalnya orang mempergunakan jasa ferry ASDP ini orang benar-benar merasa nyaman dan juga merasa aman. Ya, oke. Perlu kami sampaikan bahwa di pelabuhan-pelabuhan kami itu sudah ada petugas keamanan. Antara lain dari Pom Angkatan Laut, dari kepolisian sektor setempat, dan ada petugas dari Koramil setempat yang ada situ. Saat momen di hari puncaknya, Natal dan Tahun Baru, itu biasanya ada tambahan pasukan dari pihak kepolisian, apakah Polres atau Polda, dan biasanya tim SAR juga mereka siaga di sana di titik-titik pelabuhan. Itu. Jadi itu berarti masyarakat memang benar-benar terjamin pada saat mempergunakan jasa armada SDP itu sendiri dalam rangka Nataru nanti. Nah, Pak GM, kita lihat juga bahwa ASDP merupakan salah satu BUMN khusus untuk angkutan sungai, danau, dan perairan sendiri. Selama ini, boleh nggak agak sombong sedikit, kontribusi yang sudah diberikan terhadap pembangunan daerah sendiri khusus untuk bidang ekonomi dalam hal ini adalah perhubungan? Ya, jadi kami skala BUMN, kalau untuk daerah memang kami tidak. Tapi skala pusat itu kewajiban kami, Kementerian Keuangan itu skalanya setiap tahun. Itu kewajiban. Lewat perusahaan ke BUMN, BUMN akan menyerahkan lagi ke Kementerian BUMN. Nanti dari hasil itu baru dilihat ke mungkin daerah bisa merasakan, alhamdulillah kalau ada penambahan kapal-kapal, agar bisa melayani lintasan yang belum terhubungi. Dan harapan kami sebenarnya, saya selaku anak daerah sendiri yang kembali memimpin ASDP Ambon, saya pingin itu lintasan yang belum terjangkaui dan selama ini sudah terhubungi tapi sementara putus, saya pingin itu apabila diberikan kepercayaan ke kami, ya kami bisa mengelola
lintasan itu dengan baik. Oke. Tinggal karena kami tidak bisa berhubung karena kondisi kapal kami yang pas-pasan gitu. Ini artinya Pak Gubernur tolong ya didengar. Dengar nih Pak, orang daerah asli Putra Maluku punya keinginan lebih untuk tentunya membangun daerahnya sendiri. Tentunya ini bisa bersinergi ya dengan pemerintah daerah. Oke? Iya. Oke. Terakhir nih Pak GM, ini kan agar masyarakat ini mempergunakan jasa angkutan dari ASDP ini dengan baik, punya tips nggak atau himbauan nggak buat penumpang maupun calon penumpang yang akan mempergunakan jasa ASDP ini sendiri? Iya. Himbauan kami yang pertama, lintasan kami, Galala Namlia maupun Hunu Meo Pirit, itu kan sudah menggunakan pembelian tiket secara online lewat tripberigi.com. Harapan kami kepada pengguna jasa bisa mendownload aplikasi tersebut agar pemesanan tiket bisa langsung lewat aplikasi. Itu lebih mudah dan harganya terjangkau sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua pada umumnya di Maluku ini kan pasti tahu bulan Desember itu kan musim barat. Jadi khusus di Hunimoe Pirit, apabila terjadi munculnya barat daya secara tiba-tiba dan kapal kami nyatakan sementara off, bukan kami tutup pelabuhan, tapi hanya sementara. Apabila koordinasi antara lintasan pasangan Hunimoe maupun Pirit kondisinya bisa lakukan kegiatan, berarti kami langsung buka pelabuhan lagi untuk pelayaran tetap jalan dengan baik. Gitu. Itu saja ya. Oke. Baik, demikian obrolan saya dengan GM ASDP Cabang Ambon, Bapak Samsudin Tanasi. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat Anda yang sudah menonton podcast Bicara Jujur kali ini. Sekali lagi, Pak GM terima kasih. Sama-sama. Pak Gubernur ingat yang tadi ada permintaan khusus. Saya tutup obrolan kita di Bicara Jujur kali ini dari ruang kerja GM PT ASDP Ambon. Saya dan juga Pak GM pamit, sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Bye.